agama dan moral terkhusus pada anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan psikis yang dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuan dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. Usia di masa pendidikan anak usia dini adalah saat yang paling tepat dan yang baik untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan nilai, moral, dan agama kepada anak tersebut. Agama dan moral bagi anak usia dini sangat penting untuk ditanamkan, di mana anak usia dini berada pada masa keemasan dan mempunyai perkembangan otak yang berkembang sangat pesat. Masa keemasan pada anak ini tidak dapat dilewatkan begitu saja, karena hanya terjadi sekali dalam hidup anak tersebut. Penanaman nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini ini akan dapat mendasari perilaku dan sikapnya terhadap kehidupannya selanjutnya, baik pada masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan orang tua. Namun, apabila anak mengalami tekanan pada usia ini, maka anak akan mengalami permasalahan pada perkembangannya selanjutnya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah-masalah yang akan muncul dalam proses perkembangan moral dan agama anak di satuan PAUD, pendidikan anak usia dini. Beberapa contoh permasalahan yang terjadi dalam proses perkembangan moral anak usia dini ini adalah memiliki tingkah laku yang tidak semestinya, seperti berbohong, mengganggu teman, berkata kasar, bersikap tidak sopan terhadap guru dan juga orang tua. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada proses perkembangan agama pada anak usia dini adalah tidak dapat mencapai target dalam pengetahuan agamanya, yang melibatkan perkembangan kognitif, serta bahasanya seperti menghafal doa-doa sehari-hari, menghafal bacaan-bacaan dalam ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, serta mengetahui kisah-kisah penting dalam agamanya, seperti kisah-kisah para nabi dalam ajaran agama. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu agama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai agama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu agama. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak, dan gama yang berarti hancur atau kacau. Jadi, agama berarti tidak kacau atau teratur. Lebih lanjutnya, Faisal Ismail mengatakan bahwa agama adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia, baik itu tentang sesuatu yang gaib, tentang budi pekerti, maupun pergaulan hidup bersama sesama manusia. Sejak kecil, anak sudah harus ditanamkan nilai-nilai keagamaan agar mereka beroleh bekal yang berharga untuk memasuki jenjang berikutnya. Karena pada masa anak-anak inilah mereka akan cepat menangkap apa yang disampaikan kepada mereka. Maka pada usia dini inilah waktu yang paling tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak mengenai nilai. Kita masuk kepada moral, di mana moral menurut Al-Ghazali dalam Mushon Ar dan Samsuri 2013 bahwa akhlak sebagai padanan kata moral, sebagai perangai watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Moral menurut Wika Haki, sebagaimana dikutip oleh Bambang Daroso 1986, merumuskan pengertian moral secara lebih konversasif. Rumusan formalnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku makhluk hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang dalam kelompok manusia di
di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, moral adalah ajaran tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup dan agama tertentu. Yang ketiga, moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang berdasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai. Dapat diketahui bahwa pengertian moral adalah baik buruknya tingkah laku manusia. Moral sama halnya dengan etika yang berarti akhlak ataupun sikap. Baik buruknya manusia ditentukan oleh moralnya. Beberapa ahli juga ada yang menganggap bahwa moral dan etika itu berbeda. Pendidikan moral adalah kesadaran untuk membantu peserta didik dalam melalui ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memberikan kontribusi pada kepuasan individu dan kehidupan sosialnya. Definisi ini menggambarkan bahwa pendidikan moral bermuara pada dua tujuan, yaitu yang pertama membantu generasi muda dalam memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk kepuasan hidupnya yang lebih baik. Yang kedua, membantu individu mencapai kehidupan sosial sekaligus memberikan kontribusi kepada terciptanya masyarakat yang lebih baik yang didasarkan pada kepedulian dan perasaan kasih kepada umat manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain untuk memenuhi nilai keinginan dirinya sendiri. Kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal yang benar atau hal yang salah. Artinya di sini memiliki keyakinan, etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang tersebut dapat bersikap benar dan hormat. Nilai-nilai moral dalam masyarakat bersumber pada nilai agama yang diyakini oleh suatu kelompok. Nilai-nilai moral yang bersumber dari agama memberikan pengertian yang jelas mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan. Nilai ini bersifat universal sehingga dapat diterima oleh kelompok sosial dimanapun kelompok itu berada. Sebagai filter, pendidikan agama yang bersifatnya praktis sangat dibutuhkan. Bobot pendidikan agama bukan hanya terletak pada unsur kognitifnya saja, tetapi lebih banyak menyentuh pada unsur afektif, perasaan dan motorik atau perilaku, sehingga nilai aplikasinya tersebut dapat langsung dirasakan oleh si anak. Sebagian ahli psikologi menyatakan bahwa sebagian perilaku moral dan kebiasaan seseorang dibimbing oleh keyakinan agama. Pengaruh agama dapat terjadi dalam bentuk positif, yaitu membentuk kesehatan mental dan pertumbuhan individu seseorang. Pengajaran pendidikan agama merupakan salah satu upaya membentuk kualitas internal sebagai pendorong manusia Untuk meningkatkan perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini dapat dikembangkan melalui metode. Yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Yang kedua adalah metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada,
Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Yang ketiga yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Dapat dilihat pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu dengan metode keteladanan. Menurut Cepi Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan, serta membantu orang lain dalam melakukan. Baiklah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan metode penanaman nilai moral dan agama pada anak usia dini di PAUD Ummul Habibah, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah terdapat beberapa metode dalam penanaman nilai moral dan agama PAUD, antara lain yang pertama yaitu metode bercerita, yang kedua metode pembiasaan, yang ketiga metode keteladanan, dan yang keempat adalah metode bernyanyi. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa metode diperoleh hasil bahwa metode bercerita hanya terdapat 8%, metode pembiasaan 40%, metode keteladanan ada 47%, dan metode bernyanyi adalah 5%. Hal tersebut membuktikan bahwa anak usia dini lebih mudah menganalisis nilai moral dan agama melalui metode keteladanan yang kemudian akan menjadi pembiasaan bagi anak tersebut dalam berperilaku. Kesimpulan yang kedua yaitu metode keteladanan yang dilakukan oleh guru PAUD Ummul Habibah yaitu pembacaan surat pendek, doa-doa harian, dan melakukan beberapa kebiasaan seperti mengucap salam dan meminta maaf jika berbuat salah. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah dalam menanamkan nilai dan moral agama pada anak usia dini, khususnya di PAUD Ummul Habibah, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi nilai moral agama anak diantara lain yaitu pembawaan anak yang kurang baik, lingkungan yang kurang mendukung, latar belakang orang tua yang berbeda-beda, waktu pembelajaran di sekolah yang sebentar. Saran yang bisa diberikan oleh penulis bagi masalah ini yaitu untuk guru, yang pertama hendaknya membuat kegiatan pembelajaran khusus nilai moral dan agama yang kreatif dan inovatif guna meningkatkan kualitas nilai agama dan moral siswa. Yang kedua, hendaknya melakukan inovasi-inovasi dalam penggunaan metode dan media pembelajaran dalam penerapan nilai agama moral siswa agar siswa tidak mengalami kebosanan. Yang ketiga, hendaknya selalu mengadakan koordinasi dengan orang tua mengenai pembelajaran yang dilakukan di sekolah, khususnya tentang nilai agama moral. Saran yang bisa kami berikan kepada orang tua yaitu yang pertama, orang tua diharapkan selalu melakukan koordinasi dengan guru mengenai pembelajaran apa saja yang dilakukan di sekolah, khususnya tentang nilai agama moral anak. Yang kedua, orang tua melakukan pengulangan kepada anak di rumah mengenai materi-materi yang sudah disampaikan di sekolah. Sekian dari presentasi kami, bila ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.